Francesco Bagnaia mendominasi MotoGP Austria untuk meraih kemenangan ketiganya di Red Bull Ring secara beruntun, mengungguli pesaing utamanya Jorge Martin. Ducati juga meraih podium sempurna untuk Grand Prix ke-8 secara beruntun, dengan Enea Bastianini melengkapi podium di urutan ketiga. Dengan poin yang sama setelah kemenangan sprint dari sang juara bertahan, Bagnaia kini unggul 5 poin dari Martin di kejuaraan dunia. Pembalap terdepan Marc Marquez yang terjatuh dari posisi kedua pada sprint hari Sabtu melihat harapannya untuk meraih kemenangan berakhir di tikungan 1. Karena tidak dapat menggunakan perangkat ketinggian motor depannya di grid, Marquez terjatuh di awal, kemudian bersenggolan dengan Franco Morbidelli di zona pengereman, membuat keduanya melebar. Marquez bergabung kembali di urutan ke-13. Pembalap Gresini itu akhirnya berhasil merebut posisi keempat saat bendera finish dikibarkan dan menyamai kecepatan para pembalap terdepan, namun Bastianini yang berada di depan sudah tidak bisa dikejar. Tim Stewards memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut untuk insiden di tikungan 1. Martin yang berada di posisi terdepan dalam kondisi panas dan cerah mendahului Bagnaia, meskipun ada peringatan akan turunnya hujan di tengah balapan. Bastianini membuat kemajuan besar di awal, naik dari posisi ke-7 ke posisi ketiga di belakang rekan setimnya, Bagnaia. Tiga besar secara bertahap menjauh dari lapangan, tetapi Bastianini mulai kehilangan kontak setelah 10 dari 28 lap dan tetap berada di urutan ketiga yang sepi. Setelah upaya awalnya untuk kembali memimpin ditolak, Martin membayangi lawannya hingga pertengahan lomba, ketika Bagnaia berhasil menyalipnya. Di belakang Bastianini, Brad Binder yang juga merupakan starter cepat finish sebagai pembalap KTM teratas di posisi kelima dalam balapan kandang mereka, kalah dari Marquez dengan 10 lap tersisa. Rekan setim Binder, Jack Miller, terjatuh dari posisi ke-6 di chicane tepat sebelum putaran tengah setelah selamat dari kontak ringan dengan Marquez 1 lap sebelumnya. Motor VR46 milik Marco Bezzecchi berada di urutan ke-6. Setelah aksi heroiknya di podium pada hari Sabtu, Alex Espargaro harus puas di posisi ke-7 setelah rekan setimnya Maverick Vinales dan Morbidelli di posisi ke-8. Alex Marquez melengkapi posisi 10 besar di depan pemain wildcard KTM, Pol Espargaro. Rookie gas-gas Pedro Acosta berada di urutan ke-13. Sementara awan gelap berkumpul saat balapan berlangsung, hujan tidak kunjung reda. Setelah ban belakang lunak dipilih oleh para pembalap terdepan di sprint, semua pembalap memilih ban dengan kompon medium di bagian depan dan belakang untuk Grand Prix. Aturan tekanan ban yang direvisi untuk tahun 2024 berarti para pembalap sekarang harus berada di atas tekanan ban depan bawah minimum 1. 8 bar untuk 60 dari jarak Grand Prix, atau 30 dari jarak sprint. Hukuman bagi yang tidak memenuhi batas minimum ini di Grand Prix adalah penalti 16 detik setelah balapan, atau penalti 8 detik untuk sprint atau balapan pendek. Tekanan ban yang tinggi di Sachsenring membuat Michelin membawa konstruksi belakang yang diperkuat untuk Red Bull Ring. Fabio Di Gianantonio mengalami dislokasi bahu kiri dalam kecelakaan pada hari Jumat dan dinyatakan tidak dapat mengikuti balapan di akhir pekan ini.
Tidak ada area abu-abu dalam hal Marc Marquez. Apapun yang dia lakukan, dia selalu dibicarakan dengan sangat buruk atau sangat baik. Entah itu kecelakaan, comeback, podium, insiden, kemenangan, atau mengikuti kemudi, jejaring sosial dibanjiri dengan berbagai pendapat yang sangat berbeda. Entah pahlawan atau penjahat dalam olahraga seperti sepeda motor, di mana kesuksesan atau kegagalan hanya dipisahkan oleh tarikan napas. Hari ini kita telah menghayatinya lagi saat dia jatuh di urutan kedua. Sebuah hasil besar yang disia-siakan dalam hitungan milidetik. Dan opini publik benar-benar terpolarisasi karena Marc Marquez memang seperti itu. Dia mampu melakukan yang terbaik dan terburuk. Hal yang sama yang telah memberinya kesuksesan dan 8 gelar juara dunia membuatnya melakukan kesalahan di saat orang lain merasa puas. 95% dari grid MotoGP yang sudah termasuk pembalap terbaik di dunia akan puas dengan posisi kedua, tetapi dia memilih untuk mengambil risiko di mana orang lain tidak. Anda bisa melihat di TV bagaimana Ducati GP24 keluar dari tikungan dengan akselerasi yang lebih baik daripada GP23. Marc Marquez mengambil risiko saat mengerem untuk memangkas waktu dari Bagnaia dan Marc pada saat jatuh 93 lebih cepat di lintasan daripada mereka. Ia berhasil mengurangi jarak dari 1,8 menjadi 1,3 hanya dalam 2 lap dengan Bagnaia. Dan dia juga unggul beberapa detik dari pembalap GP23 berikutnya, Ducati dari Bezzecchi, pembalap yang finish ketiga di kejuaraan dunia musim lalu. Dengan Marc Marquez, tidak ada jalan tengah, jadi dia akan berada di puncak atau berakhir di gravel. Pintu besar atau ruang perawatan yang biasa mereka katakan di dunia balap, karena dia adalah hal yang paling dekat dengan hal itu di atas roda 2. Seperti yang dia akui sendiri di mikrofon DAZN, mereka setengah langkah di depan, dan di sprint saya memutuskan untuk mengambil risiko. Mencoba menebus setengah langkah itu untuk melihat apa yang terjadi, dan di lap-lap terakhir saya memutuskan untuk menyerang untuk melihat apakah saya bisa mengejar Bagnaia. Saya mengambil risiko terlalu banyak, tetapi juga sulit untuk mengontrol diri sendiri. Saya terlalu kuat, tetapi saya sangat senang dengan hari Sabtu saya. Hari ini sulit untuk mendukung Marc Marquez. Jaringan sosial penuh dengan pengguna yang tidak terlalu menyukainya bersukacita sekali lagi atas apa yang terjadi dengan kecelakaannya. Mereka mencapnya sudah tamat karena selalu jatuh berulang kali. Mereka tidak menyadari betapa kita akan kehilangan tontonan yang luar biasa saat dia pensiun, seperti yang terjadi saat Valentino Rossi pergi. Untungnya itu akan terjadi setidaknya mulai tahun 2027 dan seterusnya. Mereka tidak menyadari bahwa hari ini dia melakukan perlawanan dengan motor yang jauh dari Ducati GP24, cukup untuk tidak bisa bertarung untuk kejuaraan dunia. Hari ini adalah salah satu yang pertama kalinya Martin, Bagnaia, dan Marquez berada di barisan depan.
Di lap pertama, Alex Marquez terjatuh tanpa konsekuensi apapun merangkak di sepanjang sirkuit Spielberg. Martin memimpin balapan mengikuti urutan yang mereka tempuh di Q2. Tak lama kemudian, pembalap asal Spanyol ini melakukan kesalahan kecil yang membuatnya kehilangan posisi pertama direbut oleh Pecco. Para pembalap juga harus berhati-hati dengan batas lintasan yang sangat penting di lintasan ini. Para steward menyelidiki panjang lintasan yang ditempuh Martin untuk melihat apakah ia dapat memanfaatkan waktu dengan mengurangi kecepatannya untuk melihat apakah penalti akan dijatuhkan atau tidak. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Martin harus melakukan long lap karena ia tidak kehilangan waktu 1 detik pun di sektor tersebut ketika ia melakukan long lap. KTM saling berperang satu sama lain pada balapan pertama akhir pekan ini di sirkuit kandang mereka. Jadi ada beberapa yang masuk dalam 10 besar dan bertarung satu sama lain. Misalnya Binder yang menyalip Pol Espargar, yang berlaga di Grand Prix lain sebagai wild card. Namun tampaknya Aprilia mengalami kemerosotan sejak Silverstone dan di track ini mereka juga kesulitan untuk mencapai posisi terdepan. Stefan Bradl mengundurkan diri dan Lorenzo Savadori, pembalap penguji Honda dan Aprilia, juga ikut serta sebagai pembalap tamu. Penalti untuk Martin secara langsung menguntungkan Marc Marquez yang naik ke posisi kedua. Namun pembalap Prima Pramac ini hanya kehilangan 1 posisi karena ia berhasil mengungguli Alex yang berada di posisi keempat. Sementara itu Marc juga mendapat peringatan karena melanggar batas lintasan dan jarang sekali ada pembalap yang tidak mendapatkannya di lintasan ini. Marc Marquez berada di posisi kedua ketika ia terjatuh dan kehilangan bagian depan motornya saat mengerem. Hari Sabtu kelabu lainnya bagi pembalap Gresini yang telah beberapa kali terjatuh pada hari Sabtu dalam balapan sprint musim ini. Hal positifnya adalah besok akan ada lebih banyak poin dalam balapan, tetapi ini adalah kesalahan yang tidak akan pernah dimaafkan oleh seorang pembalap. Pembalap Cervera kembali ke pit box dan menjelaskan kepada timnya apa yang telah terjadi. Augusto Fernandez pensiun setelah juga menerima lap panjang, mungkin karena perasaan tidak enak pada motor Tech 3-nya. Balapan menjadi tenang setelah Marc terjatuh karena Pecco Bagnaia memimpin di posisi pertama dengan penuh percaya diri setelah mengambil alih posisi tersebut dari Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu masih berada di urutan kedua meskipun ia harus menjalani hukuman penalti. Lap terakhir tidak terlalu ramai karena jarak antara Bagnaia dan Martin hanya 4 detik. Pada saat yang sama, Martin dan Alex terpisah lebih dari 3,5 detik. Dan pembalap Granollers itu dapat berkendara dengan tenang hingga bendera finish karena Enea Bastianini keempat mengejarnya dengan selisih lebih dari 2 detik. Pecco Bagnaia memulai hari Sabtu pagi seperti yang ia lakukan pada Jumat sore menjadi pembalap tercepat di FP2 di Austria. Pembalap Ducati ini mengalahkan Pol Espargaro yang harus menjalani Q1 bersama sesama pembalap Ducati Pedro Acosta dan Jack Miller. Perebutan posisi terdepan dimulai dengan Marc Marquez yang mengincar posisi Pecco Bagnaia untuk mencatatkan waktu tercepat. Pembalap Italia ini menjadi yang pertama mencatatkan waktu 1 menit 28,605, diikuti oleh pembalap Gresini dan KTM Jack Miller dan Brad Binder. Namun, catatan waktu terus membaik di awal Q2. Catatan waktu dimulai dengan Miguel Oliveira berada di posisi teratas di Q1.
Kegembiraan pembalap asal Portugal ini tidak berlangsung lama dan ia segera disalip oleh rookie Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Tak lama kemudian, Jack Miller naik ke posisi kedua, membuat pembalap asal Prancis itu untuk sementara tidak mendapat tempat di Q2. Pada putaran kedua, Pol Espargaro yang memimpin. Para pembalap KTM bersaing ketat untuk memperebutkan tempat di sesi kualifikasi kedua, dengan Miller menyingkirkan Acosta dari posisi dua besar saat ia memimpin. Pembalap Australia ini berhasil mempertahankan posisi terdepan dan melaju ke Q2 bersama Espargaro. Bagnaia mengulangi posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 28,142, mengalahkan catatan waktu yang ia raih pada hari Jumat. Jorge Martin berhasil naik ke posisi kedua, menggeser Marquez ke posisi ketiga. Sementara itu, Alex Espargaro berada di urutan kelima di trek yang menurut pengakuannya sendiri tidak terlalu ia kuasai. Dengan waktu yang stabil pada start kedua, Pol Espargaro merebut posisi dari saudaranya sesaat sebelum terjatuh. Baru 3 menit menjelang akhir, posisi terdepan berpindah tangan dengan Jorge Martin mencatatkan waktu 1 menit 27,748. Alex Espargaro memperbaiki catatan waktunya ke posisi ketiga, mengungguli Marc Marquez. Namun pembalap Gresini itu membalas dan melengkapi barisan terdepan. Stopwatch dimulai di Red Bull Ring Spielberg untuk sesi latihan kedua hari Jumat di Austria. Para pembalap MotoGP tampil habis-habisan di sesi ini, sesi yang menentukan siapa yang akan lolos dan siapa yang tidak ke Q2 pada hari Sabtu. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk turun ke lintasan Austria. Jorge Martin mengalami masalah di awal keluar dari lintasan setelah menjadi yang tercepat pada Jumat pagi. Di sisi lain, Pecco Bagnaia yang memulai dengan baik sejak awal menempati posisi pertama di grid di depan Jack Miller. Beberapa lap kemudian, calon rekan setimnya Marc Marquez mengambil alih posisi teratas darinya meskipun pembalap Italia itu menyelipnya lagi beberapa menit kemudian. Di pertengahan sesi, Marc Marquez harus keluar lintasan untuk menghindari kecelakaan dan kembali ke lintasan tak lama kemudian. Pedro Acosta kembali terjatuh dengan kecepatan tinggi di tikungan 9, tikungan yang sama di mana ia terjatuh di pagi hari. Pembalap ini segera bangkit dan kembali ke pit lane untuk mencari motor kedua. Marc Marquez merebut posisi kedua tak lama kemudian dengan catatan waktu 1 menit 29,280 detik dari Bagnaia yang masih tak terkalahkan.